Mantan Presiden Jokowi merespon namanya masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jokowi menyebut lebih memilih di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI saja. Mantan Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait namanya yang diusulkan masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jokowi mengaku memiliki pilihan lain, yakni ingin di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Meski begitu, belum ada kepastian juga apakah akan maju dalam perebutan kursi ketua umum PSI atau tidak, lantaran hingga saat ini belum ada pencalonan. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi menyebut telah melakukan analisis dan menilai tidak ada lagi figur kader internal yang mampu mengembalikan P3 ke Senayan. Selain masalah logistik, karena biaya politik yang sangat besar, tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi juga sangat dibutuhkan. Saya sudah menyampaikan juga di beberapa kesempatan, hari ini biaya politik sangat tinggi, sehingga logistik itu menjadi salah satu faktor yang penting untuk pertarungan sebuah kesempatan politik. Dan kita tahu juga bahwa hari ini toke saja tidak cukup, artinya logistik saja tidak cukup, tetapi tokoh juga menjadi sangat penting. Yang ideal tentu adalah tokoh sekaligus toke, istilah saya. Jadi dia memiliki elektabilitas, popularitas sebagai tokoh di satu sisi, tetapi dia juga memiliki kecukupan logistik yang memadai. Tetapi mencari tokoh seperti itu tidak mudah. Sementara itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat tidak ada calon ketua umum dari kader internal P3 yang mampu memenuhi modal populer dan kapital. Burhan pun menyarankan sebelum P3 bersilaturahmi ke banyak tokoh, sebaiknya sowan ke Presiden Prabowo Subianto. Kalau mengandalkan dari internal, dengan segala mohon maaf saya, tidak ada dari internal P3 yang mampu untuk membawa P3 kembali ke Senayan dengan mengantongi dua modal tadi. Nah, masalahnya adalah siapa calon dari luar yang memenuhi kriteria dua tadi, dan apakah mereka bersedia? Nah ini ya, ini lagi-lagi tidak mudah, Kevin. Tapi menurut saya nih Gus ya, sebelum ke sana silaturahmi ke banyak tokoh yang dianggap mampu membawa P3 dan tokoh itu bersedia untuk dinaturalisasi, menurut saya pintu masuk pertamanya adalah Presiden Prabowo. Jadi datang ke Pak Prabowo karena banyak nama yang sebenarnya sudah dipilih atau dipinang-pinang oleh Gus Romi, itu kalau mereka tidak mendapatkan perintah Pak Prabowo, saya kira sulit. Sebelumnya sejumlah nama dari luar kader P3 mencuat dicalonkan sebagai ketua umum P3 dalam muktamar yang akan digelar tahun ini. Mulai dari mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga Anies Baswedan. Namun sejumlah nama tersebut menolak. Tim Liputan, Metro TV. Mantan Presiden Joko Widodo mengaku memilih di PSI ketimbang dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Mengapa Jokowi lebih memilih PSI? Mengapa tidak bergabung ke partai yang lebih besar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, dan analis politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Freddy, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik, Bang Freddy, menurut Anda seberapa serius Pak Jokowi akan mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSI? Ke siapa nih Mas Egan? Ke Bang Freddy dulu ya. Silakan. Ya, kalau saya melihat konteksnya itu beliau itu menanggapi pertanyaan menjadi Ketua Umum P3 ya. Jadi biar langsung selesai itu pembicaraan, langsung menolak
bahwa kira-kira saya tidak bersedia lah karena banyak yang lebih hebat, yang lebih pantas. Makanya dia langsung mengatakan saya di PSI saja. Nah, cuman kan ada lanjutannya di PSI aja juga belum dicalonkan. Jadi menurut saya juga Pak Jokowi belum merespon dengan serius untuk menjadi ketua umum PSI. Demikian tanggapan saya. Ya, Bung Ferry, tapi menurut Anda akan mencalonkan diri tidak nanti pada akhirnya ke PSI? Atau Anda nggak yakin juga ke PSI? Saya tidak yakin, saya tidak percaya Pak Jokowi akan mencalonkan menjadi ketua umum PSI. Ya, walaupun dia sudah berulang kali menyatakan bahwa PSI adalah partai yang yang sebagaimana sekarang partai super terbuka yang dia sarankan. Cuman saya tidak percaya beliau menjadi ketua umum PSI karena anaknya sudah di situ ya. Jadi tren PSI itu kan partai muda. Kemudian masa beliau tidak ada cerita anak mewariskan ke bapak, yang ada bapak yang mewariskan ke anak. Jadi itu menurut saya alami lah ya. Jadi saya juga tidak percaya kalau Pak Jokowi akan jadi ketua umum PSI. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, sebelum kita membahas kenapa Pak Jokowi milih PSI ya, saya mau tanya ke Mas Toto, ketika Pak Jokowi bilang memilih PSI, apakah ini mengkonfirmasi bahwa Jokowi mulai sadar bahwa ia membutuhkan parpol begitu? Iya, ini kan memang sesuatu yang tidak mengagetkan ya, ketika berbicara mengenai Jokowi akan berpolitik praktis pasca pensiun, tidak sekedar ke Solo, itu kan sebetulnya sudah dimulai dengan keputusan untuk kemudian membiarkan anaknya maju menjadi cawapres dengan segala kontroversi. Membiarkan juga anaknya yang bungsu kemudian masuk ke dalam PSI. Artinya dalam konteks Pak Jokowi dan keluarga memang sepertinya mengambil sebuah keputusan untuk berpolitik praktis. Saya pribadi tetap menyayangkan karena biasanya pola seorang presiden itu berkebalikan. Presiden itu biasanya pada saat nyapres dia berpartai, jadi ketua umum partai, mau tidak mau karena dalam sebuah aturan dalam sistem ketatanegaraan kita itulah cara satu-satunya untuk bisa mengejar kekuasaan. Ketika sudah selesai menjadi presiden, walaupun misalnya masih menjadi ketua dewan pembina, ketua umum, tapi secara de facto biasanya malah presiden atau mantan-mantan presiden ini mulai melepas tugas-tugas politik praktis. Kalau kita lihat Ibu Mega dengan Mbak Puan lebih baik diserahkan, lalu Pak SBY lebih baik diserahkan kepada AHY. Dan itulah makna dari seseorang yang harusnya memang sudah disebut sebagai seorang negarawan pasca sebagai seorang presiden. Nah, Pak Jokowi mau tidak mau karena keputusan kontroversial memajukan anaknya menjadi cawapres, mau tidak mau ada dalam sebuah kondisi dia harus masuk ke dalam politik praktis. Nah, kalau masuk ke dalam pertanyaannya kemudian adalah kenapa harus berpartai dan misalnya memilih PSI kalau dalam statement tadi dibandingkan dengan P3, ya karena Pak Jokowi makin lama makin menyadari sebesar-besarnya namanya, tetapi posisi de facto dalam sistem politik Indonesia itu baru bisa dikatakan memiliki kekuatan politik kalau dia memiliki kendaraan politik. Apalagi semakin lama dia pensiun, pusat kekuatan itu kan tidak lagi di Jokowi, tapi ada di Pak Prabowo. Itu yang menyebabkan mau tidak mau satu-satunya simbol kekuatan konkret politik adalah dengan berpartai. Nah, kenapa PSI? Menurut saya nggak ada pilihan juga. Kalau ditanyakan hanya antara PSI dengan P3, saya pikir jelas jawabannya sudah pasti PSI. Karena P3 itu kan selama masa Jokowi malah turun terus suaranya, bahkan kemarin tidak lolos. Sehingga ada hal yang memang tidak kompatibel antara sosok Jokowi dengan warna politik dari P3. Kenapa tidak dengan partai-partai besar? Jawaban saya tadi, Mas Egan, bahwa Pak Jokowi kalau ditanya mengenai kemungkinan bisa dilamar partai besar, kalau kemudian pada saat dia masih jadi presiden, dia pasti akan laku, diperebutkan banyak partai. Tapi ketika tidak lagi menjadi presiden, magnet buat PAN, buat Golkar yang disebutkan sangat dekat dengan Jokowi, bukan lagi Jokowi, tapi Prabowo namanya. Itu yang menyebabkan menurut saya kalau pilihannya pun misalnya jatuh ke PSI, ya ini karena memang tidak ada pilihan lagi, sebuah kondisi alamiah dari politik praktis yang menyebabkan seorang Jokowi memang tidak punya banyak pilihan. Oke, Pak Jokowi tidak punya banyak pilihan, betul begitu Bang Freddy? Ya,
Saya sih sepakat dengan Mas Toto dalam konteks bahwa Pak Jokowi memang dan keluarga harus masuk politik praktis dalam konteks katakan mengawal Mas Gibran ya. Tapi kalau dikatakan tidak banyak pilihan, justru hari ini Pak Jokowi bingung nih ya, bingung, sangat bingung karena banyaknya tawaran-tawaran kepada beliau ya. Tapi kalau kami jujur ya, kami lebih sepakat Pak Jokowi memulai dari awal ya, memulai dari awal membentuk partai politik baru bersama para pendukungnya, bersama para relawannya, ya sekalian buat gebrakan baru, ya ide partai super terbuka yang dia katakan wujudkan di partai terbuka itu, ya saya rasa kami lebih yakin Pak Jokowi akan akan kembali memasuki politik praktis dengan sistem kepartaian di partai politik baru. Namun kalaupun Pak Jokowi ya harus ya di PSI, beliau juga harus mengkonsolidasikan para relawannya, para pendukungnya agar partai PSI ini bisa besar. Maksudnya besar itu adalah bukan hanya dalam konteks pemilihan presiden seperti yang selama ini ya bersama relawannya Pak Jokowi pendukungnya hanya spesialis di Pilpres, tetapi kalau Pak Jokowi mengkonsolidasikan seluruh pendukung dan relawannya, maka PSI akan menjadi partai yang besar, akan bisa juga memenangi di legislatif tentunya. Oleh karena itu, kami menyarankan kita tunggu saja. Tapi kami percaya Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kami beliau akan menyampaikan kalau sudah mengambil keputusan. Ya, beliau saat ini sedang menunggu momentum. Itu yang kami terima dari Pak Jokowi. Demikian, Mas. Ya, Bang Freddy, kalau misalnya memang Projo pengennya Pak Jokowi punya partai baru, ini artinya kalau misalnya Pak Jokowi betul akhirnya milih PSI begitu, apakah nanti Projonya jadi nggak solid begitu nanti akhirnya mendukung Pak Jokowi nantinya? Oh, bukan. Seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi harus mengkonsolidasikan seluruh relawan pendukungnya. Jadi ini bukan hanya Projo, bukan hanya relawan-relawan, seluruh pendukungnya. Ya bisa jadi misalnya harus ada misalnya take and give. Ya biasalah win-win solution. Kita juga punya masukan misalnya ya apapun ceritanya PSI ini udah 2 kali pemilu ya. Ya bisa misalnya kita brandnya kita rubah atau apalah yang harus didiskusikan tanpa mengurangi ideologi, cita-cita atau partai super terbuka yang diidekan oleh Pak Jokowi. Tentu kami akan sangat mendukung. Tapi itu tadi, kalau bangun partai ataupun kalaupun di PSI, semua harus dalam konsolidasi bersama oleh Pak Jokowi agar bisa menang di Pileg juga, bukan hanya menang di Pilpres. Demikian. Ya, baik. Mas Toto, kira-kira keputusan Pak Jokowi yang condong ke PSI ini kira-kira ada hubungannya tidak sih dengan situasi politik pada saat ini, di mana kemudian PDIP gitu mungkin diisukan mendekat ke Pak Prabowo begitu? Iya, yang jelas berbagai macam peristiwa yang terjadi ya dalam situasi terakhir, termasuk spekulasi makin mendekatnya PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo. Saya sih baru bisa menyimpulkan bahwa paling tidak Pak Prabowo secara simbolis, secara politik menunjukkan bahwa ini pemerintahan dirinya, bukan pemerintahan dirinya dengan Jokowi. Sehingga simbolisasi itu ditunjukkan dengan partai yang katakanlah atau kekuatan politik yang dianggap berseberangan dengan Jokowi juga didekati atau dirangkul. Dan itu menurut saya hal yang baik untuk membantah isu cawe-cawe secara implisit, matahari kembar secara implisit. Saya pikir itu hal yang harus dilakukan oleh seorang presiden. Nah, di sisi lain sebagai sebuah respon, saya pikir Pak Jokowi juga mungkin menyadari bahwa dalam situasi seperti ini dia harus mulai berpikir mengenai kekuatan politik yang konkret. Dan suka atau tidak, partai itu adalah satu-satunya kekuatan politik yang konkret. Walaupun ada hal-hal teknis yang tadi Bang Freddy sudah sebutkan itu menjadi kadang-kadang lucu ya. Misalnya PSI sekarang sudah menjadi partai yang diketuai oleh anaknya. Masa bapaknya menggantikan anaknya, itu akan jadi bahan ketawaan terus terang Mas Egan gitu ya. Setelah kontroversi mengenai bapaknya menempatkan anaknya menjadi cawapres, itu kontroversi tersendiri dan sekarang akan lebih lucu lagi. Tapi poin paling penting Mas Egan, kalau saya kasihan dengan Pak Jokowi. Saya ini pendukung Jokowi 2 kali, bahkan pada saat Gubernur DKI. Saya berbeda sikap dengan Pak Jokowi dan berbicara langsung pada saat beliau mengambil keputusan mendukung Prabowo dan menempatkan anaknya menjadi cawapres. Kenapa? Karena apa yang kemudian terjadi konsekuensi politik adalah yang kita bahas hari ini.
Pak Jokowi sulit untuk menghabiskan waktu pensiunnya menjadi negarawan. Harusnya seorang presiden itu ketika sudah pensiun menghabiskan banyak waktunya itu berbicara mengenai legasinya. Legasi mengenai infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan hal-hal yang kita harus akui itu adalah kekuatan dari pemerintahan Jokowi. Tapi yang terjadi sekarang kan kita melihat apakah dia akan dilamar atau melamar kepada partai-partai untuk menjadi ketua umum, bagaimana proses transisi menggantikan anaknya kalau betul ke PSI, seakan-akan baru memulai karir politiknya dalam sistem politik di Indonesia. Dan itu bukan sebuah alur yang baik buat seseorang yang kita ketahui sudah mencapai puncak karir tertinggi, tapi kemudian sekarang harus menjalani karir dalam proses turun dibandingkan dengan puncaknya sebagai seorang presiden yang tidak pernah terjadi pada mantan-mantan presiden yang lain. Oke, baik, kita akan tunggu nanti keputusan Pak Jokowi akan kemana begitu ya. Mas Toto, Bang Freddy, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.